Selamat Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Rosdian Mantius Raji. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan linear, matriks, turunan, dan vektor limit. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri. Saya Hana Rosdian Mantius Raji, mahasiswa jurusan Teknik Sipil semester 2 dengan NPM 2021 2201023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah tadi saya katakan. Pertama, kita akan masuk ke sistem persamaan linear. Kita langsung ke materi. Baik, di sistem persamaan linear itu ada 3 jenis. Pertama, ada sistem persamaan linear satu variabel dan ada sistem persamaan linear 3 variabel. Kita masuk ke sistem persamaan linear satu variabel. Jadi sistem persamaan linear variabel ini punya bentuk umum. Bentuk umumnya ada AX ditambah B sama dengan C. Sistem persamaan linear satu variabel ini hanya memiliki satu variabel, teman-teman. Sesuai namanya ya. Lalu kita masuk ke contoh. Di contoh, ada sebuah soal X ditambah 10 sama dengan 5. Lalu kita disuruh menyelesaikan persamaan tersebut. Karena ini masih persamaan linear satu variabel, di mana variabelnya hanya satu, maka kita hanya perlu menggunakan satu cara, yakni memindahkan suku, semua suku yang ada, semua suku atau semua angka yang tidak memiliki variabel di sebelah kiri tanda sama dengan, kita pindahkan ke sebelah kanannya, ke sebelah kanan tanda sama dengan syarat lambang operasionalnya ini berubah. Seperti contoh ini X tambah 10 sama dengan 5. Untuk menyelesaikannya, maka 10 ini kita ubah dan kita ubah, bukan kita ubah ya, tapi kita pindahkan jadi min 10 karena dia pindah ruas. Kalau sudah, kita sudah langsung dapat hasilnya. X sama dengan 5 sama dengan 10. X sama dengan 5 sama dengan 10. 5 sama 10 ini masih bisa dijumlahkan? Bisa disederhanakan. Jadi X sama dengan min 5. Oke, begitu saja ya. Lanjutnya kita ke sistem persamaan linear dua variabel. Jadi perbedaannya apa dengan sistem persamaan linear satu variabel? Perbedaannya hanya di banyaknya variabel pada sebuah persamaan. Banyaknya variabel pada persamaan. Kalau di sistem persamaan linear satu variabel itu hanya terdapat satu variabel. Tetapi kalau untuk sistem persamaan linear dua variabel itu terdapat dua variabel, yakni X dan Y. Lalu persamaan ini dia menggunakan relasi tanda sama dengan, bukan pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan namanya sistem pertidaksamaan, tetapi karena ini sistem persamaan menggunakan berarti tanda relasinya yang yakni tanda sama dengan. Lalu ada bentuk umum, teman-teman. Ada bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut. Ada bentuk umumnya. Yang pertama persamaan 1 ada A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Ini persamaan 1. Lalu ada A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Itu persamaan 2 dengan syarat A1, A2, B1
Nih ya, yang ini angka-angka ini semua merupakan elemen bilangan real. Lalu kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Ada dua persamaan. Persamaannya ini di soal nomor 1 ada X tambah 3Y sama dengan 15 dan 3X tambah 6Y sama dengan 30. Ya teman-teman lihat ya, ini ada dua persamaan. Sudah dirangkum. Nah teman-teman, kalau di sini kalau untuk sistem persamaan linear dua variabel sebenarnya ada dua cara untuk mengerjakannya. Ada eliminasi dan substitusi. Cara eliminasi itu apa? Cara eliminasi itu seperti yang ini ya, yang nomor 1 ini. Cara eliminasi itu merupakan cara untuk mendapatkan hasil dengan menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai satu variabelnya, untuk mendapatkan nilai variabel lainnya. Ya. Kalau di soal ini, persamaan dua ini disederhanakan dari yang persamaan 3X tambah 6Y sama dengan 30 itu disederhanakan. Kebetulan semua ini bisa dibagi 3 ya teman-teman. Jadi kalau sudah bisa dibagi 3 berarti bisa disederhanakan. Ini 3X bisa dibagi 3, 6Y bisa dibagi 3, 30 dibagi 3 bisa disederhanakan dengan dibagi 3 as. Nilainya sama, tidak ada beda, hanya kalau dibagi 3 semuanya, semua ruas kiri maupun kanan itu dia hanya mengalami penyederhanaan tetapi nilainya sama. Kita lanjut. Sudah didapatkan ini persamaan dari hasil penyederhanaan ya, yang duanya saja ya yang disederhanakan. Kalau yang persamaan 1 ini tidak bisa disederhanakan karena sudah mentok, tidak bisa dibagi apa-apa lagi teman-teman. Kalau kita mau bagi 2 nggak bisa, nanti di sini 0,5 nggak bisa teman-teman. Nah jadi nanti hitungannya rumit, jadi kita langsung saja kita eliminasi mereka. Nah, eliminasi itu caranya gimana? Kebetulan ini di dua persamaan ini variabel X-nya memiliki nilai yang sama. Kalau nilai yang sama dieliminasinya jadi mudah. Jadi sebenarnya teman-teman sebelum mau mengeliminasi dua buah persamaan itu harus dilihat dulu variabel mana nih yang sepertinya saat dieliminasi itu lebih mudah. Bisa X, bisa Y, tergantung soalnya, tergantung keadaannya. Nah, kalau sudah dieliminasi ini habis. Nah, karena tidak ada yang diubah atau tidak ada yang mengalami penyederhanaan atau disamakan angkanya, ini dieliminasi jadi 0. Langsung ini 3Y ditambah 2Y. Kita jumlahkan saja karena ini sudah habis, jadi 5Y. Lalu ini 15 tambah 10 sama dengan 25. Kalau sudah dapat 5Y sama dengan 25, langsung aja deh kita Y ini 5Y variabel Y ini kan dia memiliki gandengan dia memiliki konstanta yang di sebelah kiri itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Ingat tadi saat sistem persamaan linear satu variabel, kalau memindahkan tidak ya. Nah, variabel ingat ini dipindahkan. Tapi kalau di sistem satu variabel itu dia pertambahan dan penjumlahan. Itu kasusnya beda teman-teman ya. Kalau yang ini kasusnya perkalian. Jadi 5Y ini sama dengan 5 dikali Y. Jadinya 5Y. 5Y ini
kali itu lawan dari sebuah pembagian, sama seperti tadi jumlahan lawan dari pengurangan. Ketika dia pindah ruas, maka mereka akan tandanya ini akan berubah menjadi lawannya. Ini yang perkalian, ketika pindah ruas, maka jadi bilangan pembagi. 25 yang tadinya bilangan pengali, kalau pindah ruas tuh jadi 5Y itu kan 5-nya bilangan pengali ya. Kalau dia pindah ruas, dia jadi bilangan pembagi. Jadi 25 dibagi 5. 25 dibagi 5 berapa? Sama dengan 5. Ini kita udah dapat nih 5-nya. Sebenarnya kita bisa selesaikan ini semua dengan cara eliminasi. Eliminasi kayak gini juga nanti tetapi teman-teman, ada cara yang lebih cepat. Betul. Ini. Ada cara yang lebih cepat. Cara yang lebih cepatnya adalah dengan kita mensubstitusi. Ya kan kita sudah dapat nilainya nih, Y5. Sekarang dari dua persamaan, ada ini, dua persamaan ini, maaf yang ini. Yang ini, aduh, ini X0-nya enggak. Kita pilih mau pakai persamaan yang mana nih? Saya mau pakai persamaan yang ini nih, X tambah 2Y sama dengan X tambah 2Y sama dengan 10. Tadi kan telah didapat nilai Y sama dengan 5, maka ini Y-nya kita ganti saja dengan 5. Kenapa dengan 5? Karena nilai Y sama dengan 5. Jadi kita kali. Nah, X ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 dikali 5 berapa? 10. Jadi kita kasih pindah. Tapi ingat teman-teman, 10 ini tandanya plus. Kalau kita kasih pindah, plus lawannya apa? Min. Yes. Dan min 10. X sama dengan 10 min 10. Sudah dapat hasilnya? Sudah, tapi bisa disederhanakan. Sederhanakannya berapa? 10 kurangi 10 berapa? 0. Jadi yes, X sama dengan 0. Sekian teman-teman. Kita lanjut ya ke persamaan 3 variabel. Persamaan 3 variabel ini sama saja teman-teman. Intinya pindah-pindah ruas, eliminasi, dan substitusi. Bedanya, dia ada nambah. Dia ada nambah sebuah variabel yang namanya variabel Z. Kalau tadi sudah X dan Y, sekarang dia nambah Z. Sebenarnya ada banyak sekali cara mengerjakannya, tetapi yang paling gampang itu ya teman-teman eliminasi dan substitusi. Itu eliminasi dan substitusi yang digabungkan jadi satu, maka itu akan sangat gampang. Kalau kita menggunakan matriks kadang agak panjang. Kita menggunakan, pokoknya metode lain tuh susah, bukan susah, panjang. Tetapi yang lebih ramah itu metode eliminasi sama substitusi ya. Itu yang kita pelajari biasanya di SMA. Nah, terus nih kita ada satu soal 2x ditambah 3y dikurangi z sama dengan 20. Ini ada 3 persamaan. Lalu kita akan mengerjakannya dengan metode apa? Kita akan mengerjakannya dengan metode eliminasi. Dan pastinya nanti ada substitusinya terakhirnya. Kalau eliminasi itu ujung-ujungnya substitusi teman-teman. Sekarang kita mengeliminasi dulu satu nih. Kita eliminasi kita mengeliminasi variabel Z. Seperti yang saya bilang teman-teman, kalau kita mau mengeliminasi salah satu variabel, kita harus lihat variabel mana yang paling gampang dieliminasi, ujung-ujungnya 0 atau paling mendekati 0. Itu yang paling enak ya teman-teman. Itu langkah cara-cara tricky supaya gampang. Lalu ini kita mau ngeliminasi ini karena ada 3 persamaan. Kalau kita ngeliminasi 3-3-nya nggak bisa teman-teman. Kita milih 2 dulu, random yang mana. Mau pakai 1-2 deh, biar langsung dapat 0. Kalau nambah biar langsung Z-nya ke eliminasi. Kita eliminasi dulu persamaan 1 sama persamaan 2 jadi seperti ini. Dijumlahkan teman-teman, pastinya of course dijumlahkan. Setelah dijumlahkan 2x tambah 3x ya 5x, 3y tambah 2y sama dengan 5y,
Z-nya apa? Z-nya habis. Nah, itu dia teman-teman tujuannya. 20 tambah 20, 40. Nah, kita dapat nih persamaan. Ingat teman-teman, bisa disederhanakan? Oh, bisa. Kita bagi berapa? Bagi 5. 5x bagi 5 dapat x. 5y dibagi 5 dapat 1. 40 bagi 5 sama dengan 8. Udah, kita lanjut. Kita lanjut sampai kita sudah dapat nih. Kita habis itu sudah dapat nih satu persamaan yang disederhanakan, namanya persamaan 4. Nah, selanjutnya ini persamaan 2 kita dikali 2 persamaan 2 selanjutnya persamaan 2 kita kali dengan 2 dan persamaan 3 kita kali 1 sehingga diperoleh sekian-sekian. Sebenarnya ini apa maksudnya? Ya, maksudnya sama teman-teman, eliminasi. Eliminasi ini cara eliminasi. Kalau tidak sama variabel yang mau dieliminasi, maka untuk menyamakannya itu dikali. Dikali apa? Dikali yang perlu dikali. Jadi didapatkan hasil 5x sama dengan 25. Kita bagi. Jadi x sama dengan 5. Oke, kita sudah dapat nih. Kita sudah dapat satu variabel yang sudah ada nilainya nih, teman-teman. Langsung nilai x ini kita substitusi ke persamaan 4 yang tadi kita sudah dapat. Jadi 5 tambah x tambah y sama dengan 5x. Ini kan sudah dapat. Kita taruh di situ. Kita masukin nilainya. Kita substitusi, langsung kita dapat 5. Itu karena dia plus. Dia pindah ruas, jadi 8 dikurangi 5. 8 dikurangi 5 berapa, teman-teman? 3. Jadi y-nya sama dengan 3. Kalau sudah begini, teman-teman, kalau sudah dapat 2, langsung cus. Substitusi lagi. Milih aja mau persamaan mana. Karena kita sudah dapat dong semuanya. Pilih, saya mau milih persamaan ini deh. Persamaan ini. Saya masukin dong nilainya 3x. X-nya berapa? 3. Dikali berapa x-nya tadi berapa? 5. Terus ditambah y-nya berapa tadi? 3. 2 dikali 3. Z-nya berapa? Z-nya nggak ada yang tahu. Z-nya nggak ada yang tahu, makanya kita cari tahu. Z-nya berapa? Nggak ada yang tahu. Udah 20, 20, kita jumlahin dong ini. Jadinya berapa? 15 ditambah 2 dikali 3, 6. Sama dengan 21. 21 ini kita pindah ruaskan. Nah, kalau plus dikit pindah ruaskan jadi apa? Min. Jadi 20 kali 21 sama dengan min 1. Didapatkanlah hasil Z sama dengan min 1. Begitu ya teman-teman. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian itu apa? X, Y, dan Z. X-nya berapa? 5, Y. Y-nya berapa? 3, Z. Z-nya berapa? Min 1. Selesai teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang namanya matriks. Bukan matriks parabola, bukan matriks apa, ini adalah matriks yang ada di matematika. Fungsinya apa? Fungsinya untuk, oke, kita belajar saja. Jadi di matriks ini kita akan belajar tentang definisinya, terus ordo, notasi, jenis-jenis matriks, operasi, transpos, kesamaan, determinan, dan inverse. Kalau kalian bertanya, jenis-jenis matriks ada apa sih? Ada banyak. Ini saya sebutinnya. Ada yang pertama matriks 0. Sesuai namanya matriks 0, isinya itu 0 semua. Jadi elemennya ini di dalam kurung ini itu 0 semua. Lalu ada yang namanya matriks baris. Baris itu gimana? Baris itu dia mendatar, alias dia horizontal. Terus kalau kolom itu yang mana? Kolom itu yang vertikal. Itu yang tegak ya. Terus ada matriks yang namanya matriks diagonal. Ini nih, matriks diagonal nih. Dia begini. Ini kan diagonal. Ini diagonal. Nah, terus tadi kalian ada dengar yang namanya ordo. Apa sih itu ordo? Ordo itu banyaknya ordo itu ukuran. Jadi kayak gini, kayak ukuran kayak 3 kali 3. Dia ada 3 baris, ada 3 kolom. Terus ada 2 baris, 3 kolom. Gitu teman-teman. Kayak ukuran rumah ya. Kayak ukuran ruangan. Terus kita lanjut ke yang namanya transpose matrix.
transpose, sesuai namanya transpose, transformasi. Oke, apa sih itu maksudnya? Transpose itu dia menukar elemen yang ada di dalamnya. Elemennya itu apa? Elemen itu ada baris dan kolom. Jadi si baris dan di kolom ini kita tukar posisinya. Si baris ini kita jadikan vertikal, si kolom ini kita jadikan horizontal. Kayak begini nih teman-teman. Terus ini ada beberapa sifat dari transpose ya, boleh dibaca, boleh dilihat, dan boleh ditelaah dengan baik-baik. Kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu matriks itu kita menjumlahkan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Jadi gini, ini ada kan saat matriks A, matriks B. Matriks A ditambahkan matriks B. Ini satu ini kita ibaratkan A1, dua ini kita ibaratkan B1, C ini kita ibaratkan E4 ini kita ibaratkan C1, 3 ini kita ibaratkan D1, terus yang 6 ini kita ibaratkan A2, B2, C2, D2. Nanti untuk dijumlahkan A1 kita tambahkan A2, B2 kita tambahkan B1 kita tambahkan B2. Seterusnya sama dengan pengurangan. Terus ada yang namanya perkalian scalar matrix. Jadi sama saja teman-teman. Sama loh teman-teman. Ya sama teman-teman. Kalau perkalian skalar itu sama dikali. Bedanya kalau ini kan begini. Ini dia ordonya kan 3 dikali 2. Kalau ini ordonya 2 dikali 3. Jadi ini dengan yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini sama yang ini. Selesai. Begitu teman-teman. Oke, kesamaan dua matriks A. Kita lanjut aja teman-teman. Nah, ini ada namanya determinan matrix. Determinan matrix tapi yang kita akan pelajari itu metode Sarus atau cara Sarus. Caranya kalau metode Sarus itu gimana? Kita ini apa namanya nih? Dua yang pertama ini dua kolom ya. Dua kolom pertama ini kita pindahkan di belakangnya. Tapi yang ini hilang nggak? Enggak, ditambahin aja, di copy terus dipaste. Nah, kalau sudah kita bikin yang namanya, kalau ini saya sebut biasanya dulu metode anyam. Ujung ketemu ujung, metode anyam diagonal, kalau menurut saya ya. Nih, metode ini saya garis ujung kanan, ujung kiri atas sama ujung kiri bawah. Ini kayak metode anyam, seperti anyam biasa, udah. Begitu sih. Habis itu kita jabarkan yang di dalam satu garis ini dikali, ini dikali, habis itu ini jumlah ini, jumlah ini, jumlah ini, jumlah ini, ini jumlah ini, jumlah ini, jumlah ini. Kalau ini min, kenapa min? Karena dia posisinya dari bawah. Begitu teman-teman. Terus kayak matriks kelar ya, kita lanjut ke vektor teman-teman. Yang sudah fisika dasar pasti ngerti vektor itu apa. Vektor itu lawannya skalar. Kenapa lawannya? Kalau si vektor ini dia pakai arah. Kalau skalar itu nggak pakai arah. Vektor itu dilambangkan dengan huruf V, di atasnya ada tanda panah seperti ini. Terus vektor itu biasanya kalau penjumlahan dan pengurangan vektor itu ya tinggal dijumlahkan aja sih. Biasanya kalau di fisika ini kita gunakan untuk apa? Menghitung resultan teman-teman. Kalau ada kemiringan ya kan, kalau ada gaya yang nggak normal. Kalau gaya normal itu kan tegak lurus. Nah, biasanya ada gaya-gaya yang tidak normal, itu gaya-gaya yang punya kemiringan. Nah, kita hitunglah yang dia pakai sin, pakai cos, tergantung ya dia
mau bersinggung dengan nggak sih di dua-duanya dihitung. Oke, kita lanjut. Ya, ini yang paling sering cara trigonometri ya teman-teman. Nah, ini nih, ini yang biasa kita, bukan biasa, memang kita temui di fisika. Ini untuk menghitung gaya yang memiliki kemiringan tertentu. Ya, biasanya kita hitung fx, fy, begitu ya teman-teman. Terus ada habis itu ujung-ujungnya kita mencari resultan. Resultan itu rumusnya apa? Resultan itu rumusnya akar akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta atau cos alpha. Terserah mau disebut apa. Oke, saya rasa sudah kelar, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kita lanjut ke yang namanya limit. Tapi ini bukan limit listrik. Ini adalah limit fungsi, limit yang ada di matematika. Limit fungsi ini, itu apa sih limit? Kalau kita sudah dengar limit, itu pasti kita tahu bahasa Inggris yang namanya limit. Ya limit, artinya apa? Batas. Dan jadi, iya nih, limit di pengertiannya sendiri, limit itu adalah batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Fungsi, identik dong. Fungsi itu loh yang biasa pakai lambang F, terus dalamnya ada F, dalamnya ada di dalam kurung X itu. Itu biasa fungsi seperti itu. Nah, terus limit ini dia punya yang namanya bentuk umum. Bentuk umumnya tuh lim, itu singkatan dari limit fungsi, karena dia pakai fungsi jadi dia pakai lim fx. Lim fx sama dengan L, di mana x tidak sama dengan C, tapi x mendekati C. Maksudnya apa? Kayak x itu 0, ini ibarat ya, x itu bukan 0, tapi x mendekati 0. Yang mendekati 0 itu apa? Ada 1, ada min 1, ada 2, ada min 2. Itu yang mendekati 0. Tahu kan mendekati? Iya. Terus limit itu punya dua jenis. Ada limit, bukan dua jenis sih, tapi limit itu terdiri dari dua. Ada kiri dan kanan. Seperti garis bilangan. Kalau limitnya negatif itu apa? Limit kiri. Kalau kanan itu apa? Limit. Kalau positif itu apa? Limit kanan. Oke, kita lanjut. Oke, saya rasa ini ada rumus sifat-sifatnya, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ini cara pengerjaannya juga sama, ada substitusi pastinya. Selalu ya. Kalau matematika tuh berkawan dengan substitusi, bukan subsidi. Terus kita ada turunan. Turunan yang kali ini bukan silsilah keluarga, bukan anak cucu nenek moyang dan segalanya, tetapi turunan yang di matematika. Turunan itu ada konsepnya teman-teman. Konsep turunan, lagi-lagi konsep turunan fungsi teman-teman. Fungsi loh teman-teman. Kalau sudah pakai fungsi berarti dia pakai fx. Nah, ini ada konsepnya di grafik ini, diperhatikan. Oke, silahkan teman-teman sudah diperhatikan, ya kita lanjut. Nah, kalau kita ngelihat nih di garis nih, wih, ini garis ada yang landai, ya ada yang turun naik ya. Kalau turun dan naik, itu pasti ada yang namanya kemiringan. Kemiringan itu biasa di matematika bukan biasa, memang di matematika disebut gradien. Gradien itu garis yang memiliki kemiringan. Ya, kita bertemu gradien lagi. Gradien itu lambangnya apa? Gradien gak lambangnya M. M itu rumusnya delta Y per delta X. Kenapa bukan delta X per delta Y? Gak ada yang tahu. Karena garis tuh biasanya kemiringan tuh apa ya, dimulai dari yang atas ke bawah. Kebetulan yang atas itu X, di atas tuh Y, di bawah tuh X. Jadi Y duluan baru X. Seperti itu. Nah, kalau Y per X. Delta, kalau delta itu kan berarti Y akhir dikurangi Y awal. X akhir kurangi X awal, atau X2 dikurangi
Y2 dikurangi Y1, X2 kurangi Y1 ya, bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Kalau sudah ini kita pakai lagi konsep limit. Jadi ini sudah turunan dia sudah pakai fungsi, pakai konsep limit lagi teman-teman. Bisa dibaca sendiri soalnya. Bagus nggak tuh? Nah, kalau sudah, ini ada fungsi aljabar lagi teman-teman. Kalau fungsi aljabar ini, ya seperti ini teman-teman. Soal-soal ini nih teman-teman yang sering didapatkan di tes-tes SBMPTN. Jadi dipelajari baik-baik kalau teman-teman niat masuk universitas bagus. Nah ini dibaca ya teman-teman, dibaca, 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 ya bisa dibaca saja. Terus kita masuk ke yang namanya aturan rantai. Aturan rantai dengan menggunakan fungsi komposisi. Fungsi komposisi tahu nggak teman-teman? Identik dong pasti kalau anak SMA ya. Itu belajar matematika minat. Nih, fungsi komposisi itu macam nanti FOG atau FGX begitu-gitu. Jadi GX-nya ini sudah bukan bukan F doang, sudah bukan single doang. Ada yang nambah GX lagi. Nanti ada F. Nah, belum yang bulat itu terus pakai GX. Ya begitulah teman-teman ya. Pasti kalian deja vu sedikit. Bisa dibaca teman-teman, ini ada contoh soal, silahkan dipahami sendiri, saya taruh di deskripsi. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Kita bye-bye.